syukur ini nanti hanya bisa dikerjakan lebih mudah oleh ahli dzikir. Di antara mana? Manusia ini mendapatkan nikmat bisa dihitung enggak? Main ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya. Andaikan kau menghitung-hitung nikmat Allah yang Anda terima, la tuhsuha, tidak akan mampu. Artinya setiap saat kita mendapatkan nikmat. Karena itu maka kewajiban kita bersyukur juga setiap saat. Ini kalau bukan orang berzikir tidak bisa. Mana dalilnya? Idza dzakartani syakartani. Kalau Anda berzikir padaku, engkau artinya bersyukur kepadaku. Zikir saja, maka nanti ditata, ditingkatkan kenikmatan oleh Allah SWT, dilipat gandakan. Alhamdulillah atas berkah limpah rahmat Allah kita bisa hadir di tempat kuliah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini menjadikan suatu bentuk syukur kita pada Allah SWT, sehingga nanti sering kita hadir semacam ini, maka kenikmatan-kenikmatan akan dilimpahkan pada kita oleh Allah SWT. Sebagaimana janjinya, barang siapa syukur pada Allah SWT, pastilah Allah meningkatkan kenikmatan-kenikmatan pada kita semua. Yang dohir berupa rezeki tercukupi, yang batin senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikir-zikir ini. Dua hal ini nanti saling memenuhi, saling menunjang. Semakin intensif kita berzikir, yakinlah segala urusan akan dimudahkan oleh Allah SWT. Karena itu hadirin rahimakumullah, jadi kita bersyukur kita bertemu dan terbimbing oleh Syekh Mursyid, bukan Syekh Mursyid yang mula-mula, tapi Syekh Mursyid yang sudah melalang buana sampai menyandang predikat kamil mukamil. Beda Bapak Ibu. Demikian juga orang zikir pertama awal dan berikutnya pastilah berbeda. Pasti berbeda. Karena itu Bapak Ibu, saya tekankan di sini bahwa kita berzikir ini tujuan utamanya adalah berakhlakul karimah. Maka orang-orang yang punya zikir semacam ini semakin mudah untuk menggapai akhlakul karimah ini. Berbedalah orang ahli zikir dan tidak berzikir, berbeda. Hati-hati. Karena itu beliau pengarsa ini memandu kita semuanya. Dari apa? Ikuti tanbih. Cukup itu. Akan meraih kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, segala sesuatu keperluan kita, amaliah apapun yang akan kita lakukan, modalnya adalah zikrullah. Di antaranya sifat-sifat Allah yang bisa kita raih atau kita mendapat transfer. Apa itu namanya? Bukan transfer ya. Terbias. Orang-orang yang zikir itu lebih mudah mendapatkan pembiasan sifat-sifat Allah ini. Sehingga orang-orang yang terbias sifat-sifat Allah, sehingga nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, itu namanya akhlak yang karimah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, bahwa kita ini patut bersyukur. Sebab ada makalah seorang murid yang sejati. Berarti murid yang sungguh-sungguh jadi murid. Murid yang sejati itu seharusnya
selalu berzikir pada Allah SWT. Zikir yang mana itu? Zikir yang karena mendapatkan nikmatan, kesempatan dari Allah SWT untuk bertemu dengan seorang mursyid yang untuk membimbing kita untuk bertingkah laku, berkarakter thariqah. Karena orang nanti kalau tidak bertemu dengan seorang mursyid yang terbimbing semacam ini, maka mereka itu nanti keluar dari dunia kapan? Tidak tahu. Nah, mungkin nanti tidak tahu. Keluar dari dunia membawa atau dalam keadaan berlumuran, bukan darah. Oh, darah ahli warisnya membersihkan. Orang ini keluar dari dunia membawa terkondisikan seperti berlumuran dosa. Meskipun orang ini membawa pahala sebanyak pahala manusia dan jin. Itulah diantara keuntungan kita bertemu dengan seorang mursyid semacam ini. Karena itu mudah-mudahan kita nanti senantiasa terbimbing oleh Allah untuk istiqomah menjalankan apa yang diberikan pada kita oleh bangsa ini. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita ini manusia diberi modal dasar yang sama oleh Allah semuanya. Bagian batinnya diberi modal dasar yang utama itu iman dan tauhid. Nah, ya. Jasadnya juga sama. Yang pokok di sana modal dasar kemampuan manusia semuanya sama. Pertanyaannya, mengapa berbeda dalam perjalanannya? Itulah kita berkewajiban mengembalikan posisi ini dengan mengamalkan dzikrullah ini. Jadi zikir itu sudah merupakan kewajiban kita. Coba dalam ayat 78 surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Saat keluar itu manusia secara zat tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali ada gerakan sirkulasi darah yang di jantung itu. Nah, apa itu? Kemampuan mendengar, bukan hanya telinga, tapi kemampuan mendengar. Betapa banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, dari mendengar inilah manusia kecil ini mengumpulkan kata-kata, mengumpulkan kalimat-kalimat, bisa berbicara. Kalau telinga ini mendengarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor, keras, maka ucapan yang disampaikan, ditimbulkan, diucapkan anak ini juga jelek. Hati-hati. Anak-anak kita ini tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga begitu lahir, karena itu disunahkan untuk mendengarkan kalimat yang thayyibah dengan adzan. Pertama, kemampuan mendengar. Kemudian perkembangan hari, 2 hari, 3 hari, kira-kira 1 minggu, katanya profesor kebahasaan dari Cina, seminggu atau 2 minggu, baru Allah memberikan kemampuan penglihatan. Bukan hanya mata, tapi penglihatan. Dengan melihat ini manusia akan bisa meniru. Nah, kalau gerakan-gerakan pola tingkah manusia yang dilihat anak ini kasar, beringas, maka orang ini punya karakter semacam itu juga. Sekali lagi, hati-hati pada anak-anak. Meskipun itu berupa televisi atau di mana, kalau adegan-adegannya dilihat anak kita itu bersifat kasar,
maka karakter anak itu akan menjadi kasar. Dari hal tadi, perkataan dan tingkah pola, tingkah laku akan tersimpan dalam memori. Namanya fuad, kemampuan berpikir, atau kolbu katakan gitu. Nah, jadi nanti apapun yang kita lakukan dan kita perkatakan itu sangat berpengaruh pada jiwa, kolbu, ruh manusia itu. Karena itu ayat ini diakhiri dengan perintah dari Allah. Manusia diberikan kemampuan mendengar, melihat dan berpikir supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya bersyukur pada Allah SWT. Kalau bersyukur pastilah nanti akan selamat. Artinya apa bersyukur? Menggunakan segala aktivitas yang ada kita miliki, atau setiap waktu yang kita miliki itu digunakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Bersyukur pada Allah itu artinya menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Bukankah itu juga identik dengan takwa? Itu pun nanti orang takwa itu bagi yang berzikir sangat mudah daripada yang tidak berzikir. Ahli zikir yang terbimbing dengan mursyid kamil mukamil beda dengan yang bukan kamil mukamil. Begitu tingkatnya seorang itu. Padahal kita berlomba. Berlomba apa? Mendapat ridho Allah SWT. Karena itu ayat tadi, ayat Al-Quran mengatakan ini, Allah ma yaqullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu, mengadab kamu jika Anda sekalian bersyukur dan beriman. Syukur dan beriman. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur ini nanti hanya bisa dikerjakan lebih mudah oleh ahli zikir. Di antara mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia ini mendapatkan nikmat bisa dihitung enggak? Tidak bisa. Main ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, ya. Andaikan kau menghitung-hitung nikmat Allah yang Anda terima, la tuhsuha, tidak akan mampu. Artinya setiap saat kita mendapatkan nikmat. Karena itu maka kewajiban kita bersyukur juga setiap saat. Gitu. Ini kalau bukan orang berzikir tidak bisa. Mana dalilnya? Idza dzakartani syakartani. Kalau Anda berzikir padaku, engkau artinya bersyukur kepadaku. Zikir saja, maka nanti ditata, ditingkatkan kenikmatan oleh Allah SWT, dilipat gandakan. Cuma kadang-kadang kita salah dalam melaksanakan syukur nikmat ini. Karena itu Allah memandu dalam hadits qudsi, abdi lam taskurni idza lam taskur man ajraitan ni'mata ala yadai. Hambaku, kata Allah, kamu belum bersyukur padaku apabila engkau belum bersyukur pada orang yang menyampaikan nikmatku lewat usahanya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan nikmat-nikmat yang lain, tetapi ingin saya sampaikan nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling utama. Nikmat apa yang paling utama, Pak Ibu? Halo? Apa? Sehat, benar. Di sana ada keterangan nikmat yang paling utama itu bukan yang lain-lain. Yang paling utama adalah nikmat keimanan, nikmat iman. Bagaimana sehat? Ya nikmat. Kalau sehat tidak
oleh Allah keimanan, untuk apa? Ya gitu kan? Sebab nikmat iman, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, nikmat iman di dalam diri ini itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. La yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Iman yang ada dalam diri ini, dalam dada ini, tidak akan bermanfaat pada siapa saja jika tidak diamalkan.